Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Silakan kepada ketua kelas untuk membimbing doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Selesai. Apa kabar anak-anak? Baik Ibu. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak Bu. Oke. Ada yang masih ingat bangun datar, jenis-jenisnya apa saja? Ingat Bu, seperti lingkaran, Ya. persegi, persegi panjang, layang-layang, kubus, dan masih Ya. banyak lainnya. Banyak sekali kan. Nah, salah satunya adalah lingkaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu materi lingkaran. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu kita bisa tahu apa itu definisi lingkaran, unsur-unsur dan bagian-bagian yang ada pada lingkaran, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, sekarang coba kalian lihat di sekitar kita atau di dalam kelas ini, apakah ada benda yang berbentuk lingkaran? Ada Bu, jam. Ya, bagus. Ibu izin bertanya, Ya, silakan. apa manfaat dari bentuk lingkaran? Bentuk lingkaran sangat berguna dalam bidang kehidupan. Nah, terutama dalam bidang olahraga, arsitektur, dan teknologi. Nah, dalam bidang olahraga, bentuk lingkaran banyak digunakan untuk alat-alat olahraga seperti keranjang basket, papan target panahan, dan lapangan silat dan lain sebagainya. Nah, untuk dalam bidang arsitektur, bentuk lingkaran dinilai sebagai bentuk untuk mendekorasi rumah, gedung, jendela, pintu, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dalam bidang teknologi, bentuk lingkaran banyak sekali kita jumpai seperti setir mobil, ban motor, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur pada lingkaran. Nah, unsur-unsur pada lingkaran itu ada, yang pertama ada titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, apotema, juring, dan pembereng. Nah, apa sih titik pusat itu? Nah, titik pusat yaitu titik yang ada di tengah-tengah lingkaran. Nah, di sini kita beri nama dengan titik O. Nah, kemudian ada jari-jari. Nah, jari-jari yaitu ruas garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik yang ada pada lingkaran. Nah, seperti ini. Kita tarik garis dari titik pusat ke sini. Nah, kemudian kita beri nama titik ini adalah A. Maka jari-jarinya yaitu jari-jari OA. Nah, kemudian ada diameter. Diameter yaitu ruas garis yang menghubungkan antara dua titik pada lingkaran yang melewati titik pusat. Nah, seperti ini. Nah, dua titik pada lingkaran yang melewati titik pusat. Nah, kita beri nama ini B, ini C. Nah, maka diameternya yaitu BC. Nah, kemudian yaitu tali busur. Nah, tali busur yaitu ruas garis yang menghubungkan antara dua titik pada lingkaran tetapi tidak melewati titik pusat. Nah, seperti ini.
Nah, ini adalah tali busur AB. Nah, selanjutnya yaitu busur. Nah, busur yaitu garis lengkung yang menghubungkan dua titik ujung pada tali busur. Nah, busur itu adalah yang ini, nih garis lengkung ini. Nah, busur disimbolkan dengan atasnya dikasih garis lengkung. Misalkan nih, kan ini busur AB, berarti AB, nah lengkung kayak begitu. Nah, misalkan ini AC, berarti busur AC. Selanjutnya yaitu ada apotema. Apotema yaitu jarak terpendek antara tali busur tali busur dengan titik pusat lingkaran. Nah, umumnya apotema ini adalah garis yang tegak lurus dengan tali busur. Nah, ini adalah apotema. Kita tulis dengan P. Nah, apotema ini adalah tulis OP. Selanjutnya yaitu ada juring. Nah, juring yaitu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua ruas garis jari-jari ya, dan dibatasi oleh sebuah busur pada lingkaran. Nah, letaknya diapit oleh kedua jari-jari. Nah, juring adalah ini. Nah, ini adalah juring. Nah, kemudian ada tembereng. Nah, tembereng yaitu luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur pada lingkaran. Nah, daerah tembereng. Nah, ini adalah daerah tembereng. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai pi. Nah, dalam materi lingkaran ada sebuah istilah yang namanya dengan pi. Nah, disimbolkan seperti ini. Nilai pi ini yaitu sebuah konstanta yang merupakan perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter pada lingkaran. Nah, cara membuktikannya kita bisa buktikan dengan menghitung benda-benda yang berbentuk bulat pada di sekeliling kita. Nah, di sini ada tutup kaleng ya. Nah, kita akan ukur keliling dari lingkaran ini. Nah, setelah diukur, nah kita ukur tali ini menggunakan penggaris. Didapat keliling lingkarannya yaitu 86. Nah, kemudian kita hitung diagram dari tutup kaleng ini. Nah, hasilnya
Diameter lingkarannya yaitu 27,4. Nah, hasilnya adalah 3,14. Nah, karena yang kita ketahui bahwa nilai pi itu adalah 22/7 atau juga 3,14. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, yang berisikan 4-5 orang setiap kelompoknya. Kemudian nanti Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya kalian mencari benda-benda di sekitar sekolah yang berbentuk lingkaran. Kemudian kalian ukur berapa panjang jari-jarinya, diameternya, kelilingnya. Jadi kesimpulan untuk pertemuan kali ini yaitu kita bisa melihat ada banyak benda yang berbentuk lingkaran di sekeliling kita, dan kita juga tahu fungsi dari atau manfaat dari bentuk lingkaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah atau tugas untuk dikerjakan di rumah. Kalian kerjakan LKS uji pengembangan diri kedua halaman 57. Nah, kemudian tolong pelajari materi selanjutnya untuk dipersiapkan pada minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.